Salam rumah. Halo sahabat rumah di rumah. Kali ini kita akan berbicara langsung dan eksklusif bersama salah satu anggota DPRD Kota Palembang, yaitu Bapak Ruspanda Karirullah ST. Halo Bapak, selamat sore. Sore. Jadi teman-teman di sini kita akan bahas seputar bagaimana sih sosok anggota DPRD Bapak Ruspanda ini, dan pasti tentunya banyak sekali inspirasi yang dapat kita petik dan kita akan jadikan motivasi untuk semangat kita mencairkan kesuksesan kita tentunya. Oke nih Pak, langsung aja kali Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, Bapak Ruspanda kelahiran tahun berapa tuh Pak? Tahun 79. 79 Pak ya. Berarti saat ini 40 Jalan 45. 45 Pak ya. 45 tahun saat ini. 45 tahun nih sahabat rumah. 45 tahun udah 2 kali Pak ya. Alhamdulillah ya. Periode 2019, 2024, 2029 tentunya. Jadi Pak, sebelum menjabat sebagai anggota DPRD, ketua fraksi Pak ya, di Partai PAN, benar Pak? Ya. Partai PAN, tentu kan ada proses Pak, sampai Bapak di titik sekarang. Sebenarnya Pak, apakah kita tuh harus dari sarjana hukum Pak? Kan seperti Bapak kan ST tuh sarjana teknik. Nah kira-kira Pak, apa sih Pak yang paling penting bekal untuk kita agar kita bisa menjadi salah satu anggota dari DPRD itu Pak? Boleh Pak? Tentunya yang pertama kita ada di organisasi kepartaian, artinya memilih partai yang menurut kita sesuai dengan pemikiran dan pemahaman kita. Yang pertama itu. Setelah itu menjadi anggota dan tentunya mengikuti proses yang mekanisme tahapan yang dibuat oleh salah satu partai itu. Nah, kami dari tahun 2009 tergabung di Partai Amanat Nasional di kepengurusan DPW PAN Sumsel. Pada waktu itu memulai karir di partai politik. Tapi sebelum-sebelumnya kami, karena adalah organisasi bergerak bagian dari Muhammadiyah, Partai Amanat Nasional ini tidak asing lagi bagi kami. Dan pilihannya kenapa PAN, sejarahnya adalah lahirnya Partai Amanat Nasional dari Muhammadiyah pada waktu itu. Berjalan seiring waktu 2009 2010 menjadi salah satu anggota partai, duduk di kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan sebagai wakil sekretaris DPW PAN pada waktu itu. Berjalan seiring waktu, pernah mencalonkan di tahun 2014, tapi belum berhasil. Nah, di perjalanan karir di partai politik di tahun 2015, 16, 17 proses pergantian kepengurusan, maka dikasih amanah sebagai sekretaris DPD PAN Kota Palembang, menggeluti, dan tentunya pada waktu itu Partai Amanat Nasional di Keperodi itu DPR-nya ada 3 kursi. Tahun 2019 berjalan sebagai sekretaris partai, menghidupkan gerakan semangat untuk meraih kursi sebanyak-banyaknya pada waktu itu untuk di perhelatan 2019. Alhamdulillah, dari 3 kursi kita mendapat 6 kursi di tahun 2019. Dengan jeripayah dan kerjasama pengurus partai baik ranting, kecamatan, dan DPD PAN Kota Palembang luar biasa dengan mendapatkan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2024 kita memang mengalami kekurangan kursi di perolehan suara
di DPRD. Tapi memang kita mengetahui bahwasannya di tahun 2024 ini dengan bertambahnya partai yang notabene-nya juga adalah bagian dari gerakan organisasi ormas yang ada di Indonesia, yang tentunya mempengaruhi lokal di Palembang dalam pencapaian kursi kami kekurangan 1 kursi. Di 2029 memang dari incumbent kita semua mencalonkan diri, tapi untuk di provinsi Dapil 2 menjadi salah satu calon di provinsi. Nah, jadi Mbak, dengan pertanyaan tadi sekilas informasi bahwasannya memang bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang legislator untuk kawan-kawan pemuda yang tentunya tidak bisa simultan ataupun dengan pragmatisme berpikir, harus memiliki proses yang tentunya membawa pencapaian yang kita harapkan. Memang ada yang tentunya berpikir tanpa ada dan pernah melakukan, tapi menurut kami itu akan membutuhkan waktu yang tentunya untuk belajar pada saat nantinya. Berapa mungkin berpikir tanpa berorganisasi di kepartaian langsung memenangkan di pemilu legislatif 2024 tadi. Tapi sebetulnya kami meyakini itu hanya pemikiran yang masyarakat sebagian yang berpikir seperti itu. Tapi kami meyakini setiap regenerasi di kepartaian itu minimal dia sudah berjalan 2-3 tahun di organisasi kepartaian yang dia pilih untuk menjadi salah satu calon wakil DPR yang masing-masing partai ingin yang ingin mengusungkan si calon ini. Jadi kalau di PAN itu setidaknya 2-3 tahun sudah berkomunikasi secara politik di kepartaian kami. Berarti mengikuti pendidikan, mengikuti kebiasaan di anak-anak muda di Partai Nasional, mengikuti underbo gerakan partai di tingkatan pemuda. Ada BM-PAN, ada Puan, dan tentunya itu bagian dari anak-anak ortom partai yang tentunya bagian dari kader partai. Berarti Pak, untuk menjadi salah satu anggota legislatif itu tidaklah instan Pak ya. Jadi mulai dari kita harus benar-benar memilih partai yang sesuai dengan visi misi kita Pak ya tentunya. Terus ketika sudah masuk sana udah dipilih juga harus berkontribusi di partainya Pak ya. Jadi memang bukan sesuatu yang instan. Sambil belajar juga berarti kan Pak untuk mengenai hukum yang ada di negara kita dan masih banyak lagi tentunya. Kalau ngomong soal basic pendidikan, semua tentunya mempunyai peranan di ketika kami seperti ini jurusan teknik, fakultas teknik, tentunya menjadi bagian dari parlemen DPRD di dalam pembagian komisi. Karena di komisi kita Kota Palembang ada 4, 1 bagian pemerintahan, 2 ekonomi, dan 3 infrastruktur, dan 4 pendidikan dan kesehatan. Artinya masing-masing kesejahteraan kita akan bermanfaat ketika dalam pembagian peran di masing-masing penugasan nantinya dari partai di komisi masing-masing. Tidak harus sarjana hukum atau sosial atau juga SPD atau ekonomi, semuanya bermanfaat sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi ada lapaknya masing-masing. Ada perannya masing-masing. Kalau di Palembang itu ada kaplingannya. Nah, jadi
untuk sahabat rumah di rumah nggak usah insecure Pak ya, nggak usah percaya diri. Oh aku bukan hukum nggak bisa. Pak Ruspanda ST ditempatkan di mana Pak? Di Komisi 3. apa Pak? Infrastruktur di Komisi 3. Infrastruktur kan Pak. Karena kita sempat ngobrol soal PAL yang pengairan, tata kota. Nah, jadi teman-teman benar kata Pak Ruspanda, kalau apa yang kita pelajari tentu akan kita terapkan dan bermanfaat untuk masyarakat Pak ya. Jadi Pak, kira-kira nih Pak, menilik dari program Bapak sebagai salah satu anggota juga, pasti ada program kerja Pak. Kira-kira Pak, program kerja apa Pak yang dari Bapak periode kemarin dan periode saat ini masih Bapak pertahankan? Bagian dari cita-cita dan harapan tentunya selalu bisa membantu rakyat. Dalam pengertiannya adalah membangun kepercayaan masyarakat dengan menampung aspirasi, saran, pokok pikiran, dan keluh kesah masyarakat. Artinya memang tidak serta-merta dalam satu isu, tapi banyak isu. Mendorong bagaimana kesehatan yang didapat oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dengan mendapat jaminan Kartu Indonesia Sehat. Mengadvokasi itu tentunya di legislatif ini sangat mumpuni karena kita bisa langsung sebagai pengontrol dan wasit di dinas terkait dan bisa juga memberikan masukan dan sampai ke dengan mendorong untuk masyarakat yang kurang mampu mendapatkan jaminan kesehatan. Terus juga mendorong orang tua murid untuk pendidikan, mendorong murid-murid yang tentunya berkemampuan dalam pendidikan untuk menjadi atensi di sekolah-sekolah supaya diterima dengan harapan mereka. Nah, ini tentunya bukan intervensi, tapi memberikan wacana ke Dinas Pendidikan Kota Palembang, Dinas Kesehatan Kota Palembang, sampai ke dengan pembuatan KTP gratis yang kita dorong setiap masyarakat supaya pelayanannya optimal dan prima, baik di UPTD kecamatan maupun di Capil yang di Demang, Jabar Demang Daun, supaya proses birokrasi masyarakat cepat dan tidak berlarut, dan ini juga menjadikan salah satu advokasi kita sebagai anggota dewan. Jadi Pak, lebih kepada yang masih dipertahankan saat ini adalah jaminan kesehatan Pak ya, salah satunya. Lalu mempermudah pembuatan KTP tadi Pak ya, jadi lebih ke kesehatan dan identitas masyarakat yang harus kita kembangkan tentunya. Dan perihal kita sempat juga kan Pak bahas soal tata kota, mungkin jadi salah satu PR Bapak juga kali ini. Oh ya, kalau di komisi kami tentunya kita sering berdiskusi dan sering ketemu dengan para UPD yang bersangkutan. Kita juga mendorong untuk tata kelola air, resapan atau saluran kota, riol kota, untuk sinergi untuk membuat peta tata kelola air sampai ke dengan zona-zona yang kita anggap rawan terhadap genangan air, dan memberikan dukungan dan support tentunya ke pihak PUPR dalam hal ini untuk selalu berbuat melakukan inovasi dengan meminta bantuan dari Balai Besar Air supaya mendapatkan atensi untuk Kota Palembang, mendapatkan bantuan pembuatan riol kota. Mungkin Mbak pernah lihat beberapa wilayah yang sering macet, itu juga bantuan dari pusat. Terus juga kita mendorong supaya pemerintah Kota Palembang, khusus terhadap hal ini adalah PUPR, jangan ketika mendapatkan kritikan, mendapatkan omongan-omongan yang
banjir Palembang banjir, menurut kami adalah jawabannya adalah bagaimana kita mencari solusinya. Tapi insya Allah mudah-mudahan genangan-genangan air ini dengan program PSDA Kota Palembang, pasukan kuningnya melakukan normalisasi terhadap wilayah-wilayah saluran air yang sudah mengalami endapan atau sedimen yang sudah mulai tinggi dan rutinitas dilakukan oleh mereka. Artinya sudah ada upaya preventif pencegahan terhadap tempat-tempat genangan air di mana pasukan-pasukan PSDA melakukan pembersihan rel-rel kota yang di Kota Palembang. Sekali Pak. Pak, kalau kita lihat Pak di khususnya Kota Palembang, karena Bapak kan DPRD Kota Pak ya, Kota Palembang, ada di dekat Polda, tapi udah lumayan sering ngeliat ada tukang-tukang untuk benerin itu Pak. Jadi sahabat Rumba bisa nih kita ambil kesimpulan kalau hadirnya Bapak Rusmanda salah satu untuk menerima aspirasi Pak ya, lalu memberikan solusi dengan mengajak kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang terkait. Seperti tadi Pak dimention PUPR Pak ya, karena memang PUPR merupakan kementerian yang memang bergerak di bidang sana untuk perbaikan rumah, balai dan macam-macam. Dan Pak Rusmanda menerima aspirasi tersebut Pak ya tentunya. Jadi boleh nih Pak, sahabat rumah di rumah kalau ada aspirasi kita sampaikan di kolom komentar. Kami sampaikan ke Bapak juga. Bisa. Nah, karena ya? Memang kita kan ada wakil di dapil masing-masing, tapi ketika kita menjadikan salah satu pemangku kepentingan yang diberikan amanah, Kota Palembang adalah bagian dari tanggung jawab itu Galo-Galo. Benar. Jadi tanggung jawab kita Galo-Galo, Pak ya, bukan cuma dari DPRD. Dan benar DPRD ngasih solusi, kalau masyarakatnya masih kayak itu ya. Harus mengubah pola juga tentunya Pak ya. Nah jadi Pak, tadi kan kita sudah bahas soal awal mula Bapak mulai berkarir di DPRD ini, kemudian ada lagi tadi kita bahas soal program kerja dan progresnya yang sangat luar biasa. Nah Pak, agak nyerempet dikit nih Pak, pastikan sahabat rumah di rumah ini juga penasaran, dan tentu kan Pak banyak sekali nih Pak ada orang-orang demo yang menyampaikan aspirasinya itu melalui demo, kekerasan dan lain-lain, atau mungkin pernah Bapak menemui orang yang mungkin ketus, kurang sopan menyampaikan aspirasi. Kira-kira bagaimana seorang Bapak Rusmanda menanggapi masyarakat kita yang menyampaikan aspirasinya itu seolah-olah menyalahkan sepenuhnya dari Bapak maupun anggota-anggota lainnya? Kira-kira gimana Pak? Salah satu ngapo kami bercita-cita sebagai wakil rakyat ini adalah kami juga dilatari belakangi demonstran Mbak. Saya aktivis kampus di Muhammadiyah, bergerak pasca student di gerakan lingkungan. Tentunya kami berpikir dan berpandangan untuk duduk di wakil dewan ini adalah untuk mempengaruhi kebijakan yang tentunya yang tidak perlu ke rakyat. Benar sekali Pak. Nah, bagian yang Mbak sampaikan tadi adalah menurut kami dinamika. Dinamika, dan kalau bahasa kita ngomong biasa bae. Jadi memang banyak ratusan cara penyampaian ketika aksi, dan kita paham dan mengerti, dan kita juga pernah sebagai pendemon dan tentunya jiwa kita juga sama. Kita tentunya akan mencari yang terbaik untuk masyarakat Palembang. Jadi kalau ada hujatan dan seperti abu cacian maki seperti itu, ya menurut kami biasa baik. Selagi tidak menimbulkan reaksi yang personality, karena bisa mempengaruhi antara pendemo dan objek yang dituju. Yang penting etikanya soal penyampaian biasa baik, tapi soal subjektif personal menurut kami jangan. Lebih ke adab Pak ya. Ya, itu akan mempengaruhi lain lagi ceritanya bahasanya kan. Nah, tapi ngomong soal kebijakan pemerintah dan seperti apa, itu biasa baik. Tapi kalau nyebutkan oknum, lah itu beda lagi kan itu. Jadi sahabat rumah di rumah bisa kita simpulkan, kalau kita mau ngoreksi kebijakan Pak, it's okay Pak ya. Tapi kalau kita ngoreksi langsung nuduh ke personal, itu yang jadi masalah Pak ya. Karena butuh proses yang panjang untuk
sampai dengan memutuskan seperti itu kan. Bener-bener Pak, kayak nyebarin fitnah untuk dari oknum tertentu itu salah ya teman-teman ya. Tapi kalau kita untuk mengkritik kebijakan-kebijakan, bagaimanapun cara penyampaiannya, tentunya dengan etika dan adab ya teman-teman. Sangat terbuka Pak ya, sungguh benar-benar didengarkan tentunya. Dan wajib untuk dikritisi, karena kita tidak akan tahu di mana titik lemah dan kekurangannya. Benar sekali Pak. Jadi berarti udah benar nih teman-teman yang sekarang jadi aktivis di mahasiswa juga berarti kan peduli terhadap negara kita. Tapi memang yang kita perlukan saat ini adalah adab dan etika menyampaikan. Ya, tentunya jangan sampai merusak fasilitas umum. Ada tuh Pak yang merusak fasilitas umum. Jadi berdemolah, menyampaikanlah kritik dengan adab, etika dan tidak merugikan tentunya Pak ya. Bagian terpenting juga yang menurut kami, bagian kawan-kawan aktivis, karena kami juga dari sana muara muncul embrionya, adalah bagaimana untuk mengedepankan harapan itu dengan menjadi anggota dewan. Jadi prosesnya banyak hal yang bisa kita potong untuk menyuarakan sampai ke pemerintah, ke eksekutif. Artinya memang ya kawan-kawan di parlemen DPR ini, kita berharap dari kawan-kawan gerakan aktivis ke depannya. Itu juga yang menjadikan semangat dan motivasi untuk kita galak-galak. Ada regenerasi lah. Ada regenerasi. Karena tidak ekstrim yang mereka sampaikan, tidak sehoror ketika dewan itu harus seperti apa dan bagaimana. Tinggal kita kawan-kawan gerakan ini bisa mengkolaborasi gerakan kita, bisa meyakinkan masyarakat, kita punya harapan dan keinginan, kita ajak masyarakat untuk menang bersama, bekerja bersama-sama, dan tentunya berproses bersama-sama. Nah, kalau kita tidak pernah berproses, tidak pernah melakukan sama-sama, tidak juga untuk bersentuhan dengan masyarakat, susah juga masyarakat akan memilih kita. Jadi benar kata Pak Ruspanda ya Pak ya, kalau memang kita cita-citanya pengen jadi salah satu anggota DPRD, legislatif, eksekutif dan lain sebagainya, bermula dari tunjukkan dulu diri kita Pak ya, ikut organisasi, ya juga ikut peduli dengan mengkritisi kebijakan pemerintah, tentu dengan adab dan etika tidak merugikan ya teman-teman, barulah berproses Pak ya. Terus dan juga Pak, tidak berguna juga Bapak nak mencari solusi kalau masyarakatnya tidak nurut Pak. Benar itu Pak itu. Jadi masyarakat nih Pak, menurut Bapak kayak mana sih Pak? Penting juga sih Pak ya untuk. Ya memang dalam perhelatan pesta rakyat kemarin kita tahu bahwasanya dengan berbagai macam cara para calon legislatif berupaya untuk meyakinkan pemilih untuk memilih. Ini juga menjadi tantangan kita sama-sama. Nah, generasi ini kan ke depan, pos bonus demografi ini, kita berharap milenial ataupun juga alfa ataupun juga ya karena kemungkinan besok alfa Z-nya lah lewat, alfa udah masuk, milenial mampu untuk menyadarkan sendiri. Kalau kita meyakini satu dengan lain, satu orang menyadarkan dirinya masing-masing, maka kita akan memotong satu generasi ke depan. Dengan disampaikan bahwasannya muncul tokoh-tokoh muda yang untuk menjadi pemimpin anak bangsa, negeri, dan negara. Artinya kami pikir dari kota, provinsi, dan negara muncul anak-anak muda. Nah, kalau anak mudanya tidak galak melakukan upaya mengedukasi diri sendiri bahwasanya pilihan itu adalah penting tanpa ada sesuatu yang diberikan atau menerima atau seperti apa, maka insya Allah generasi akan datang akan menjadi pemilih sadar dan pemilih cerdas. Nah, kita berharap di tahun 2029 seterusnya pemilih-pemilihnya sudah
bergeser untuk menjadi pemilih cerdas dan sadar. Kan kebanyakan sekarang kan Pak anak muda udah pinter-pinter Pak, Iya. kreatif. Dan mengenai data informasi juga sudah semakin luas, dan tentunya Pak jadi PR juga untuk kami kaum anak muda untuk terus baratnya tuh belajar Pak ya, belajar sadar biar untuk Indonesia lebih maju lagi tentunya, khususnya Kota Palembang. Iya Mbak, penting karena yang akan membawa perubahan kecil itu adalah wali kota. Perubahan kecil kami sampaikan, Palembang dengan jumlah pengangguran seperti apa, besarnya seperti apa, jawabannya seperti apa, itu adalah di eksekutif. Dan kita di legislatif ini adalah sebagai pengontrol kebijakan dan soal peraturan perundang perda-perda yang akan kita buat, yang didorong oleh eksekutif, tentunya sampai ke dengan anggaran. Tapi dalam pelaksanaannya adalah, kerjanya adalah, sampai ke lapangannya adalah wali kota. Artinya kita tidak punya sampai sentuhan ke bawah, hanya dalam regulasi. Tapi ketika regulasi sudah baik, pelaku pelaksananya tidak baik, itu tidak akan tercapai. Artinya ini sebentar lagi momentum pilkada, masyarakat milenial, Z lah kalau sekarang, Gen Z ini sebelum apa masuk sudah tahu dengan pilihan sadarnya. Ya, jadi kalau dilihat Pak, legislatif itu benar kata Bapak, regulasi. Ya tetap ada tokoh yang utama, pemerintah, wali kota. Jadi benar Pak, kalau memang kita punya regulasi, kita punya skrip, kalau di film punya skrip, kalau yang pemerannya tidak ngerti dengan skrip, tidak jalan film. Apa yang digawe dia? Apa yang nak dikerjakan? Apa yang nak disampaikan? Dari mana dia akan bekerja? Dan ini tentunya momentum kita anak muda untuk memilih yang tepat dan punya visi misi yang visioner untuk menjawab perintah Kota Palembang dalam 5 tahun ke depan. Benar Pak. Jadi bisa jadi sebelum memilih seseorang tuh cari tahu lah siapa dia. Ya. Gitu, ya. Dari prestasinya, dari visi misinya, memang sangat penting ya, sahabat rumah. Karena Pak Ruspanda salah satu anggota DPR dengan suara tertinggi Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya mengapa banyak yang memilih Pak Ruspanda? Ada baik di belakangnya tentunya Pak. Tentu ada prestasi yang dicapai, dan anak muda Pak udah tahu Pak, pasti kami tim anak muda udah tahu itu. Jadi Pak, boleh nih Pak sebelum penutupan lebih ke closing statement lah Pak, atau mungkin pesan Pak untuk anak-anak muda yang akan menghadapi pesta demokrasi pilkada ya Pak ya. Nah maupun yang nantinya kedepannya akan menjadi regenerasi Bapak tentunya. Boleh Bapak. Yang pertama, sebagai anggota DPR adalah wong yang siap membantu bahasa kami mengadvokasi masyarakat dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, dan tentunya tidak berhenti untuk membuka diri. Kenapa? Karena ketika ngomong soal bagian dari yang dipilih oleh rakyat, sudah tugasnya. Nah, ketika dinamika masyarakat yang tadi disampaikan, menurut kami adalah bisa kita memilih dan tidak kata yang sempurna, baik di masyarakat maupun di proses kita duduk sebagai DPR. Maksud kami seperti ini. Di dalam kita sebagai DPR, sebagai wakil rakyat ini melakukan terus dan ketemu dengan masyarakat yang tadi disampaikan, yang tentunya yang jelimet bahasa kita, yang sudah kita luruskan masih bengkok baik. Ya memang kita menyadari bangsa kita ini 3,5 abad dijajah Belanda, yang cukup luar biasa efeknya sampai dengan sekarang, yang
belah bambu dan segala macam, dan ditambah Jepangnya hanya berapa tahun dengan kerja Rodinho yang tentunya juga memberikan efek sampai yang kita ketahui secara sejarah. Dan kadang-kadang kalau kita melihat ini, kita tidak akan punya apa semangat. Artinya, tapi ketika kita menjadikan evaluasi apa yang sudah dilakukan penjajah sebelumnya masuk ke Indonesia dan menjajah Indonesia, nah kita harus belajar dari situ. Artinya, ya ketika ada masyarakat yang susah diatur, yang seperti abu seperti ini, tapi tetap berjalan dengan cita-cita kita, harap kita selalu berbuat kebaikan untuk masyarakat, selalu berbuat yang bersentuh sama masyarakat supaya masyarakat bisa melihat apa yang kita lakukan. Kita juga ada mobil ambulan yang tentunya untuk masih di dapil kita lah, kalau kita ada siko dari tahun kita terpilih kemarin, kita punya miliki ambulan yang pada waktu itu berjalan COVID juga, yo kita tahu dan luar biasa. Tapi yang kami kedepankan adalah salah satu meyakinkan masyarakat ada manfaat, bukan berarti dia milih atau tidak milih, tapi masyarakat butuh. Dan hadirnya kita dengan ambulan gratis bukan berarti nyuruh mati. Namanya ajal siapa yang tahu kan. Tapi kita setidaknya memberikan bantuan masyarakat untuk bisa dimanfaatkan dan tanpa ada pungut biaya. Kita lakukan itu salah satunya. Jadi memang mengubah pola masyarakat pelan-pelan dan yakinlah suatu waktu dan waktunya generasi sudah mulai berjalan, kepemimpinan ini akan berubah. Karena melalui mekanisme regulasi pemerintah 5 tahun sekali. Nah, 5 tahun sekali ini kita akan menghadapi pesta rakyat kembali, pilkada, baik kota maupun provinsi. Tentunya baca visi misinya. Tentunya lihat apa yang sudah dia perbuat atau lihat dalam agenda misi. Di dalam misinya apa, catatannya apa, tulisannya seperti apa, dibaca nih. Dan benar sampai Mbak sampaikan tadi itu, tidak pacak kita milih ini yang karena dia laga, karena dia betino, karena dia mungkin dulunya pernah menjabat, tapi kita sama-sama lihat. Tapi kita sama-sama biografinya seperti apa. Kami tidak pacak kita ngomong, aku pilih ini B karena aku dekat. Tidak bisa. Tapi kita harus pilih, oh ini punya mindset untuk Palembang ke depan, harapan yang dia buat walaupun masih jalan catatan. Nah ini yang kita minta anak kawan-kawan milenial mampu untuk mengedukasi baik pribadi maupun kelompok-kelompok yang ada supaya Palembang ini bisa kita jaga sama-sama, kita bagus sama-sama, dan tentunya kayak pengen Palembang ini maju dan berkemajuan. Sekali. Jadi sahabat rumah di rumah, Pak Ruspanda berulang kali menyebutkan kalau sebelum memilih baik itu anggota DPRD, baik itu wali kota, gubernur, pokoknya berhubungan dengan pemerintah adalah baca dulu visi misinya, Pak ya. Kenali dulu biografinya. Jangan kalau bahas Palembang itu jangan cak beli kucing dalam karung, Pak ya. Gara-gara bungkusnya bagus, dipilihlah itu. Nah, belum tentu. Dan jangan juga don't judge book by cover. Jangan mentang-mentang mungkin looknya biasa Pak, pikir jelek lah itu. Benar kan Pak? Jadi yang hitam belum tentu hitam, yang putih belum tentu putih. Nah, jadi sama rumah di rumah sangat luar biasa sekali obrolan kita, wawancara eksklusif kita dengan Bapak Ruspanda. Bapak, terima kasih kami sampaikan Pak atas waktunya, atas obrolan yang sangat memotivasi. Dan juga sahabat rumah di rumah, tadi udah di-mention, kalau memang ada aspirasi, boleh nih catat di kolom komentar. Akan kami sampaikan langsung kepada Bapak Ruspanda tentunya Pak ya. Baik, saya Jenny Lasmi Syahira dan Bapak Ruspanda Karimullah. Kami pamit undur diri. Salam rumah.